Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita yang selalu kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Asyaraful Bahi kita, masih seputar ucapan-ucapan Al-Imam Abdurrahman As-Segaf Ibn Muhammad Maulad Dawilah. Qala fi turbati tarim thamanuna qutban kulluhum ashraf. Fi turbati tarim thamanuna qutban kulluhum ashraf. Ujar Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, di pemakaman, turbah itu pemakaman, di pemakaman Tarim atau kota Tarim, tamanuna qutban, terdapat 80 wali kutub. Di pemakaman kota Tarim ada 80 wali kutub, kulluhum ashraf, semuanya yang 80 itu adalah habib atau syarif atau sayyid. Ucapan Imam Abdurrahman As-Segaf kali ini termasuk tentang fadilat atau kelebihan daripada kotanya ribuan para aulia, ribuan para wali, yaitu kota Tarim yang ada di provinsi Hadramaut di negara Yaman. Imam Abdurrahman As-Segaf ini, beliau itu hidup di abad ke-8. Sedangkan kita sekarang ini abad 14 Hijriah. Itu artinya jarak antara kita dengan Imam Abdurrahman As-Segaf ini kurang lebih 500 tahunan. Bahkan 600 tahunan lebih. Kita sekarang abad 14, 1400-an Hijriah, sedangkan beliau di era 800-an Hijriah.
Artinya jarak antar kita lawan Sidin itu 600 tahunan lebih. Kemudian 600 tahun yang lewat kurang lebih, Imam Abdurrahman As-Segaf berucap, ujar Sidin di pemakaman kota Tarim, yaitu Zambal ngaran pemakamannya, ada terdapat 80 wali kutub 600 tahun yang lewat. Siapa itu wali kutub? Wali kutub itu kedudukan tertinggi dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pencapaian puncak kewalian yang tinggi itu disebut kutub. Di bawah-bawah tingkatan wali kutub ada wali abdal, ada wali autad, dan wali-wali yang lain. Puncaknya tuh wali kutub. Dan wali kutub itu di satu zaman yang memegang makam qutbiyah itu seikung orang. Ada yang memegang 4 bulan, ganti dengan yang selanjutnya. Ada yang memegang sampai setahun, kedudukan yang tertinggi itu. Ada yang 3 bulan, sebulan, dan yang lain. Ujar Imam Abdurrahman As-Segaf, 600 tahunan yang lewat ini di Tarim itu, Hadramut, di pemakamannya ada 80 wali kutub. Itu artinya di zaman sekarang lebih daripada 80 lagi. Makanya sebagian mengucapkan, seandainya di kota Tarim itu diadakan haul untuk para wali-wali, saban hari haul aja. Wali kutubnya itu 80-an zaman Abdurrahman As-Segaf. Artinya lebih lagi zaman Wahini yang wafat-wafat setelah Sidin. Belum wali-wali Allah yang lain di bawah wali kutub puluhan ribu. Itu artinya kada kahaulan di Tarim itu. Wali-wali nang dahsyat luar biasa ada terus. Kada kahaulan kalau dihauli tunggal ikuman. Wali kutubnya, wali-wali besarnya yang karomahnya dahsyat-dahsyat. Hari-hari kurang lebih haul terus ujung-ujungnya. Makanya di kota Tarim itu, di wilayah kotanya, kadada istilah haul. Yang ada ziarah aja. Karena saking banyaknya tadi. Kecuali di luar kota Tarim. Yang sudah di luar batasan kota Tarim. Kota Sewun, Masileh, kemudian lagi Mashhad, Dau'an, itu di luar Tarim. Di situ ada terkadang hauliyah, haul-haul diadakan. Di dalam Tarim sendiri kededa. Kemudian kalau pian lihat di kitab kita Asy-Syaraful Bahi paling belakang, di situ pian akan melihat ada nama Ali Khali Qasam. Itu Imam Ahmad Al-Muhajir beisi putra Ubaidillah, Ubaidillah beisi putra Alawi, Alawi beisi putra Muhammad, Muhammad beisi putra Alawi. Nah, Alawi ini beisi putra Ali Khali Qasam. Imam Ali Khali Qasam inilah yang pertama kali masuk dan berdomisil kota Tarim dari keluarga besar Bani Alawi, para habaib Bani Alawi. Imam Ali Khali Qasam ini yang pertama masuk kota Tarim beserta saudara Sidin Salim bin Alawi, dan yang pertama kali dari kalangan habaib dimakamkan di pemakaman Zambal di Tarim
adalah Imam Ali Khalid Gassam ini. Yang mana Imam Ali Khalid Gassam ini salah satu karamah beliau, kelebihan yang Allah beri kepada kewalian Sidin, tiap kali Sidin salat dan mengucap salam kepada Nabi di tasyahud, Assalamu alayka ya Rasulullah, itu dijawab langsung, kedengaran suara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya. Itu disebut di dalam manakib beliau di beberapa kitab salat, termasuk Syarhul Ainiyah. Kalau Sidin mengucap Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh di tasyahud, langsung ada jawaban wa alaikassalam ya Syekh. Dan jamaah sebagai makmum Sidin mendengar berataan. Disebut ulama-ulama tasawuf, tidaklah seseorang menggapai kedudukan itu kecuali telah menembus ratusan ribu hijab diri, menggapai kedudukan yang sangat tinggi. Itu Imam Ali Khalid Gassam. Sidin yang pertama istautana, memilih kota Tarim menjadi tempat tinggal. Lalu diteruskan oleh keturunan-keturunan Sidin sampai zaman sekarang ini tinggal di kota Tarim. Kemudian disebut oleh Imam Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, cucu daripada Imam Abdullah Al-Haddad pengarang Ratib, warawa khalaf salihi Tarim an salifihim anna fi Tarim thalatha barakat, barakatu fi quburiha, barakatun fi quburiha, wa barakatun fi syi'abiha, wa barakatun fi jami'iha wa masajidiha. Ulama-ulama salaf yang ada di kota Tarim, pembesar-pembesar dan ulama di kota Tarim meriwayatkan dari generasi-generasi sebelumnya, mereka berkata di kota Tarim itu ada 3 keberkahan utama. Kota Tarim itu memiliki 3 keberkahan yang paling utama. Yang pertama, barakatun fi quburiha, keberkahannya terletak di pemakaman-pemakamannya, terletak di turbahnya atau pemakamannya. Yang kedua, barakatun fi syi'abiha, di kota Tarim itu keberkahannya terletak di syi'ab, di bukit-bukitnya, gegunungan kecilnya. Kenapa jadi bukit-bukit di kota Tarim itu banyak keberkahan? Karena menjadi tempat khalwat para wali-wali Allah dalam beribadah. Di bukit A ada bekas wali fulan, di situ khalwat ibadah. Di bukit ini ada wali fulan ibadah. Jumlah para aulia sana ribuan. Bukit-bukit itu tempat mereka menyendiri untuk unus billah, mendapat kenyamanan, ketenangan bersama Allah. Sehingga syi'abuha, bukit-bukit Tarim itu penuh dengan keberkahan. Yang ketiga, keberkahan utama di kota Tarim fi jami'iha wa masajidiha, terletak di masjid jami'nya. Masjid jami'nya itu di tengah kota Tarim, beparakan lawan pasar. Wa masajidiha, begitu pula di masjid-masjid lain di luar masjid jami' yang ada di kota Tarim, di situ banyak keberkahannya. Kenapa? Ribuan dahi para wali sujud beribadah di dalamnya. Jadi kota Tarim itu disebut Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Beliau meriwayatkan daripada ulama sebelum-sebelumnya yang ada di kota Tarim. Di kota Tarim itu anna fi Tarim thalatha barakat, ada 3 keberkahan. 3 keberkahan pokok utama di kota Tarim.
Pertama, barakatun fi kuburiha, keberkahan di pemakaman-pemakamannya. Pemakaman Tarim itu disebut Bashar, dan terbagi 3 Bashar itu: Zambal, Furaid, dan Akdar. Ini 3 pemakaman beparakan aja, berjalan baptis paling 50 meter sampai jaraknya. Pemakaman yang paling utama adalah Zambal di Tarim. Ini yang disebut tadi Habib Abdurrahman As-Segaf. Ada 80 wali gutub di zaman beliau yang dimakamkan di situ. Kemudian yang kedua ada pemakaman Furaid seberangnya dari Zambal. Di sini banyak para masyayikh, bukan dari kalangan habaib yang dimakamkan. Para masyayikh, para syekh-syekh bangsa Bafadl, Al-Khatib, Madhat, dan bangsa-bangsa masyayikh lain. Dan di Furaid ini pun disebut Habib Abdurrahman Segaf ada asyratu alaf wali, 10.000 wali di pemakaman itu. Kayak anak mahauli biar. Jumlah harinya dalam setahun 365-an. Di pemakaman Furaid tadi masyayikh di situ banyak, ada sedikit para sayyid. Kemudian yang ketiga ada pemakaman Akdar. Nah, ini pemakaman yang terletak agak di ujung, dan di situ pun ada beberapa wali Allah dimakamkan di situ, yang tua-tua. Dan biasanya santri yang di Tarim apabila ingin dapat futuh, kemudahan dalam memahami ilmu tata bahasa Arab, biasanya berziarah ke pemakaman Akdar itu. Ada yang diziarahi di sana. Inilah pemakaman-pemakaman Tarim, Zambal, Furaid, dan Akdar. Ketiganya ini disebut dengan pemakaman Bashar, karena Bashar ini nama orang yang bahari mewakafkan tanah itu menjadi pemakaman. Keberkahan yang ketiga, yang utama yang ada di Tarim, fi jami'iha. Yang kedua, keberkahan utama di Tarim, fi syi'abiha, di bukit-bukitnya. Kenapa jadi berkah ulun tadi? Tidaklah ada satu bukit di Tarim kecuali itu menjadi tempat khalwatnya wali-wali Allah dalam beribadah. Untuk zikir, ibadah, sholat, tahajud, kadang tengah malam di tengah gunung, di bukit-bukit. Sehingga syi'ab bukit-bukit yang ada di Tarim itu dipenuhi, diliputi keberkahan. Athar min atharil aulia, peninggalan dari peninggalannya para wali-wali ada di situ. Kalau kita ngalih mencari bukit di sini, anak mahal wat pian ibadah sorangan supaya kada terganggu makhluk, kada terganggu manusia, ngalih mencari bukit di sini. Banyak kayak padang para sorangan juga pian sana. Yang terakhir, keberkahan utama yang ada di kota Tarim, fi jami'iha, terletak di masjid jami'nya. Disebut ulama masjid jami' Tarim itu, bahari itu apabila sholat Jumat, di shaf pertama berataan di masjid jami' Tarim itu seberataan mufti. Orang alim yang sampai tingkatan mufti, artinya alim besar, alim alamah sudah. Di shaf pertama di Masjid Jami' Tarim kalau salat Jumat. Yang mereka kada berilmu tahu diri berada di shaf-shaf belakang. Kemudian begitu pula masajidiha, masjid-masjid Tarim yang lain. Itu diliputi dengan keberkahan-keberkahan juga. Ada Masjid Al-Mahdar yang menaranya tinggi. Ada Masjid As-Segaf, di situ luar biasa juga keberkahannya. Ada Masjid Al-Aidarus dan masjid-masjid lainnya, termasuk Masjid Al-Fatah Imam Haddad. Itu pun hibak penuh dengan keberkahan di kota Tarim itu, di masjid-masjidnya. Kemudian lagi berkaitan dengan keutamaan kota Tarim. Qala Al-Habib Alawi Ibn Abdullah bin Syihab, "Thalathu habasyat bi Tarim. Ziyaratul Faqihil Muqaddam Habasyah, wa Hadratus Saqaf Habasyah, wa ziyaratu Nabi Lahud Habasyah."
seorang ulama salaf dari kota Tarim, Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihab, wali besar Ainu Tarim, matanya kota Tarim di zamannya. Ujar Sidin, salat habasyat bi Tarim. Ada 3 agenda nang sangat dahsyat, agung, berkah di kota Tarim itu. Ada 3 agenda acara di kota Tarim nang dahsyat, yang jangan terlewat bagi siapapun yang ziarah di kota Tarim. Pertama, ziaratul faqih al-mugaddam, menziarahi maqam al-faqih al-mugaddam Muhammad bin Ali. Habasyah itu satu hal yang dahsyat, ujar Sidin. Bahkan Habib Alawi bin Abdullah bin Syihab ini di salah satu ucapan atau kalam Sidin, tidaklah orang yang ada di Tarim itu beraktivitas apapun kecuali Imam Faqih Mugaddam mengetahui apa yang digawi oleh orang yang ada di Tarim. Bahkan yang memiliki tasarruf, ujar beliau, yang memiliki andil atau memiliki wewenang untuk mengatur di Tarim itu Sayyidina Faqih Al-Mugaddam. Cucu-cucu Sidin yang lain di bawah Sidin, As-Segab, Al-Aidarus, Al-Haddad, Al-Mahdar, tasarruf yang mutlak itu pada Imam Al-Faqih Al-Mugaddam. Sehingga menziarahi Faqih Mugaddam di Zamba disebut Habasyah, agenda yang paling dahsyat termasuk dari 3 agenda. Dan Imam Faqih Mugaddam ini makamnya di Zamba. Kalau ziarah ke sana, sekalian ziarahi para aulia wali kutub yang lain yang di pemakaman Zambal itu juga. Para habaib di Tarim itu apabila merasa dalam keadaan susah atau sukar, kesulitan dan yang lain, biasanya bertawasul, meminta kepada Allah agar diangkat kesukaran, kesulitan tadi dengan cara menziarahi Faqih Mugaddam dan membaca Yasin 41 kali. Setelahnya tatayassar al-umur, permasalahan pun dengan izin Allah dipermudah. Yang kedua dari agenda dahsyat yang ada di kota Tarim, ujar Habib Alawi bin Abdullah bin Syihab, apa? Hadratus Seqaf, Hadrah As-Segaf. Hadrah As-Segaf itu diadakan di Masjid Habib Abdurrahman As-Segaf di tengah kota Tarim juga. Di situ ada semacam mirip dengan kayak pembacaan maulid, tapi ini lain, hadrah. Pujian-pujian kepada Nabi diiringi dufuk, gendang di situ. Kemudian yang membaca itu pun adalah mereka-mereka yang keturunan daripada pembantunya Habib Abdurrahman Segaf, yaitu orang-orang Bamisri bangsanya. Pakai imamah hirang biasanya. Dibacalah hadrah Segaf, pujian kepada Allah, pujian pada Nabi, tawasul dengan para wali dengan bahasa Arab yang terkadang orang Indonesia yang hanya bisa bahasa Arab kada paham karena bahasanya cepat, diiringi gendang dan lafaz tahlil dikumandangkan di hadrah Segaf. Siapa yang hadir di hadrah Segaf merasa tuh ada hal-hal rohani yang kada pernah kita dapati di luar daripada kegiatan itu. Sehingga disebut hadrah Segaf ini termasuk Habasyah, sesuatu yang dahsyat, agenda yang jangan sampai luput ketika ziarah ke kota Tarim. Yang ketiga, yang terakhir, ziaratu Nabi Hud, menziarahi makam Nabi Hud alaihi salam. Startnya di kota Tarim itu berkumpulan. Nah, ziarah Nabi Hud ini pun termasuk agenda yang dahsyat, keberkahan yang dahsyat di dalamnya, dan mulai ratusan tahun yang lewat digawi oleh para wali-wali Allah yang ada di kota Tarim. Jaraknya memang makam Nabi Hud itu dari kota Tarim jauh, 80 kiloan lebih. Jauh, kurang lebih perjalanan 2 jaman lebih. Pakai mobil zaman wah ini.
Di kota Tarim berkumpulan membaca tahwid ngarannya, membaca yel-yel tentang ziarah Hud, lalu berangkatan beumbayan rombongan ke makam Nabi Hud alaihi salam. Bermalam di pemakaman tadi 4 hari kurang lebih 4 malam. Itu agenda tahunan dan diadakan di bulan Sya'ban biasanya. Bahkan seputar ziarah Nabi Hud ini disebut di kitab-kitab salaf, termasuk Habib Alawi tadi bin Abdullah bin Syihab Ainu Tarim, Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab pernah berkata, "Man zara Hud wa aqama indahu arba'ata ayyam albasahullah hullatan batiniyah." Barang siapa yang berziarah ke makam Nabi Hud, ujar Sidin, dan bermalam di pemakaman Nabi Hud tadi, dan inya bermukim selama 4 hari di seputar pemakaman Nabi Hud tadi, albasahullah hullatan batiniyah, niscaya Allah akan berikan kepada orang tersebut hiasan batin. Artinya iman bertambah kuat berkat daripada ziarah Nabi Hud 4 hari di situ. Ada hal-hal rohani yang akan kita dapati dalam hati kita 4 hari berziarah bermukim di pemakaman Nabi Hud. Dan itu agenda tahunannya di bulan Sya'ban diadakan. Bahkan ujar Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, qala ba'dul akabiri man zara Hud walau lil fudul yaghfirullah dzunubah. Sebagian dari para wali-wali yang besar berkata, barang siapa yang menziarahi Nabi Hud alaihissalam di Hadramaut itu, walau lil fudul, walau tujuannya sekedar hendak tahu aja, cuma mau tahu, kadada niatan, kadada tekad yang kuat, kadada niatan meniru apa yang dikerjakan salaf, cuma hendak tahu apa gerang kisahnya di makam Nabi Hud, apa gerang di sana itu, cuma fudul hendak tahu aja, yaghfirullah dzunubah, tetap Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian lagi qala Sayyiduna Saqab, ma yarghabu fi ziyarati Hud illa sa'id, wala yukhdalu anha illa syaqi. Imam Abdurrahman Segaf yang kita baca tadi kalamnya, ujar Sidin, tidaklah seseorang ada keinginan dalam hatinya untuk ziarah ke makam Nabi Hud kecuali tanda orang tersebut orang bahagia di akhirat. Wala yukhdalu anha illa syaqi, dan tidaklah seseorang itu muncul keinginan malas, tidak mau, enggan, bahkan i'tirad, seakan menolak hatinya tentang agenda ziarah Nabi Hud, mengecualikan orang tersebut orang syaqi, orang yang celaka, tanda-tanda orang itu celaka di akhirat. Karena ziarah ke makam Nabi Hud itu agenda para wali-wali mulai bahari ratusan tahun sudah. Di bulan Sya'ban, kalau pian hendak tahu kayak apa agenda mereka para habaib tahunan ziarah Nabi Hud alaihissalam di Sya'ban itu, coba pian buka aja, cari di YouTube kah ziarah Nabi Hud bulan Sya'ban, kelihatan bagaimana raminya, ratusan bahkan ribuan orang ziarah di sana. Kemudian dibaca maulid, kemudian ada tausiah semacam tabligh akbar yang menangis bermunajat pada Allah, yang menghatamkan Quran sehari 4 kali, luar biasa dahsyat, isinya full dengan ibadah 4 hari tadi. Bulik dari sana iman yatajaddad, iman pun diperbaharui, bertambah, ketakwaan berlipat ganda dan sebagainya. Nah itu makam Nabi Hud. Ini jar Habib Alawi bin Abdullah bin Syihab, ada 3 agenda dahsyat di kota Tarim. Pertama, menziarahi Faqih Al-Muqaddam. Yang kedua, menghadiri Hadrah As-Segaf. Yang ketiga, menziarahi makam Nabi Hud alaihi salam. Kalau bercerita tentang kota Tarim ini dahsyat, ada habisnya.
tidaklah orang bisa menginjakkan diri di kota Tarim kecuali dengan izin salaf, dengan izin para wali-wali di sana. Siapapun yang sampai ke sana hakikatnya itu orang-orang yang dipilih untuk sampai ke sana. Para ulama, para habaib mengatakan Tarim itu adalah tempat mereka yang punya kerinduan untuk urusan akhirat. Di situ mereka berlabuh, memuaskan hati. Kalau pian di Tarim mencari kepuasan dunia, kadeda berdebu. Hidung itu pian ibak lawan karak terus hari-hari debu. Jalanan debu, ada payu di situ pembasuhan mobil. Debu jalanan, cuacanya kada cocok bagi kita orang Asia. Batuk kadang pian dan sebagainya. Untuk segi keduniaannya, orang yang memang terbiasa dengan dunia, karamian, kebiasaan sudah baramian terus ya di kampungnya, rami, hura-hura, badangdutan, organ tunggal dan yang lain, tulak jaga Tarim, sehari gini gak ada betah. Kenapa? Karena Tarim itu kota untuk mereka yang hatinya mu'allakun billah, terikat kepada Allah. Damai, tentram bagi hati-hati yang terbiasa untuk beribadah. Tapi nang ketujuh hura-hura, organ tunggal, menyawer biduan, mahir beramian, mahir nongkrong di gardu, pemainan, tulak Tarim sehari gin betah kada betah, hendak bulik. Kenapa? Sebagaimana dalam hadis ketika Nabi mengatakan kota Madinah, tanfi annas kama yanfil kir khabathal hadid. Ujar Nabi, kota Madinah itu menghilangkan syirarun nas, orang-orang yang jahat, orang-orang yang ketujuh maksiat, sebagaimana tiupan besi menghilangkan kotoran besi ketika digawi oleh mereka pandai besi. Kota Madinah di zaman Nabi hidup itu orang-orang yang ketujuh hura-hura, hendak berzina, mabuk, mencari hiburan. Ketika masuk kota Madinah, kada betah sorang sehingganya keluar. Begitu kota Madinah di zaman Nabi masih hidup. Tarim kurang lebih mirip kayak itu. Orang yang mahir beramian, hura-hura, wara hari-hari, menggibah orang ketujuh hari-hari, orkesan, tulak ke Tarim, setengah hari gin, hendak bulik dah. Bulik akan aku. Kenapa? Ibadah wara di situ, dilihat manusianya. Ibadah, zikir, wirid, mencari hiburan, kada ada hiburan situ. Hiburan-hiburan yang anggaplah diskotik, mana ada. Mencari makanan yang nyaman, ngalih paling mie bokhup yang nyaman. Agar ingat kampung. Hati-hati yang terbiasa untuk hal duniawi, kenikmatan karamian dunia, kada cocok ke kota Tarim. Tapi hati yang bersih, roh-roh yang rindu dengan hal-hal yang agamis, akan selalu merindukan kota Tarim hatinya. Debu kayak apapun itu urusan dunianya, tapi peninggalan para wali, tempat ibadah para wali, bagaimana ibadah orang-orang sana, itu mengolah hati itu rindu terus ke sana. Dan banyak lagi kelebihan kota Tarim yang lain. Ada seorang wali, Syekh Abdullah Bahari nih. Hendak tahu apa gerang kota Tarim itu, apa kelebihannya. Syekh Abdullah Bagharib itu ketika sudah sampai Parak masuk kota Tarim, sekitar 4-5 kilo lagi masuk kota Tarim, dari jauh karena sidin wali lah, melihat Tarim itu penuh dengan cahaya yang dahsyat, membutakan mata sidin seorang wali meninggal di tempat. Sehingga sidin dimakamkan di satu bukit sebelum masuk kota Tarim. Di atas gunung tuh ada makam Syekh Abdullah Bagharib. Itu mati gara-gara melihat bagaimana cahaya Tarim. Karena sidin wali. Kalau orang-orang yang wala kayak kita, ada melihat bang itu. Dan banyak lagi. Termasuk Habib Abdurrahman Segaf tadi. Ujar sidin, fitur bati Tarim thamanuna qutban kulluhum asyrab. Di pemakaman Zambal di kota Tarim itu ada 80 wali kutub. Seberataan itu Habib Asyraf. Selanjutnya Jarsidin qala fi turbatil Furaid minal awliya asyratu alaf wali. Di pemakaman Furaid
yang tadi seberang Zambal. Di pemakaman Furaid itu terdapat 10.000 wali Allah. 10.000 wali Allah di pemakaman Furaid seberang Zambal. Dan ini ingat 600 tahunan yang lewat sidin baucap. Apalagi wah ini. Mudah-mudahan keberkahan Kota Tarim Allah sampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah dipermudah langkahnya bisa berziarah Kota Tarim seberataan. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya kita rancak bertawasul mengirim Fatihah kepada para wali-wali yang ada di Kota Tarim. Mudah-mudahan selalu dipandang oleh mereka para wali dan menjadi wasilah perantara kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat dengan bertawasul pada mereka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu dan diberikan taufik dan kemudahan mengamalkan apa yang kita dengar dari hal-hal yang dianjurkan untuk diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unza wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun wa ghiristur anta akramu man satar wa salatullahi tagsha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sabi masabihil ghurar. Allahumma hadina bihudan waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.